Pemirsa, meski Undang-Undang Cipta Kerja telah berlaku selama 2 tahun, namun Undang-Undang Cipta Kerja masih menuai kritik dari berbagai pihak, khususnya di kalangan buruh dan pekerja. Pengesahan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Ciptaker menjadi undang-undang diwarnai penolakan. Gagasan mengenai Omnibus Law Cipta Kerja ini pertama kali diungkap oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI periode kedua pada 20 Oktober 2019 lalu. Dalam perjalanannya, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Kala itu, rancangan aturan ini menuai penolakan dari berbagai kalangan, khususnya kaum buruh, lantaran dikhawatirkan merugikan kaum pekerja. Meski demikian, pada akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI tetap mengesahkan Perpu tersebut menjadi undang-undang pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu dan berlaku pada tanggal 2 November 2020. Kendati begitu, hingga saat ini UU Cipta Kerja terus menuai kritik dari berbagai pihak, mulai dari kalangan pekerja, akademisi, bahkan mahasiswa. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Adnan Hamid, akademisi dari Universitas Pancasila. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Adnan, Assalamualaikum, apa kabar Pak? Kabar baik, waalaikumsalam, salam sehat Mas Andre. Salam sehat, kita langsung saja membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Nah ini kalau dari Pak Adnan sendiri secara umum melihat Undang-Undang Cipta Kerja bagaimana Pak? Dari kepentingan buruh, dari kepentingan negara dan kepentingan para pengusaha? Iya. Terima kasih Mas Andre. Ada satu hal yang ingin, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin katakan bahwa idealnya memang ya setiap perubahan regulasi itu tentu substansinya harus lebih baik. Ya, artinya sehingga kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang merupakan yang telah disahkan dari Perpu Nomor 2 Tahun 2023 ini yang masih menimbulkan polemik, semestinya jauh lebih baik. Tapi pertanyaannya, lebih baiknya itu lebih baik seperti yang Mas Andre sampaikan, lebih baik untuk pekerja kah, lebih baik untuk pengusaha kah, atau tentu lebih baik untuk kepentingan pemerintah. Nah hal ini barangkali yang perlu kita diskusikan Mas Andre. Baik. Ini yang perlu kita diskusikan. Untuk itu saya ingin ke sektor buruh terlebih dulu. Karena dari buruh yang banyak sekali berbicara mengungkapkan juga kalau dirugikan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini ya. Seperti cuti yang ada aturan tertentu yang mungkin dikurangi, pesangon juga dikurangi. Kemudian ada sistem outsourcing atau alih daya dalam Undang-Undang Nomor 13-nya. Ini bagaimana Anda melihat pasal-pasal dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, Pak Adnan? Ya, Mas Andre, kita coba lihat satu persatu seperti yang Mas Andre sampaikan ya. Kita bicara soal PKWT saja, ya. Kalau bicara outsourcing, kita bicara perjanjian kerja waktu tertentu, ya. Kalau di dalam ketentuan sebelumnya, ya, di dalam namanya saja perjanjian kerja waktu tertentu, waktunya ditentukan, artinya kontraknya ditentukan masanya, yaitu 2 tahun, boleh diperpanjang 1 tahun. Dan ada pembaruan perjanjian ditambah 2 tahun. Jadi maksimal 5 tahun. Nah sekarang di undang-undang yang baru memang seolah-olah quote-unquote melegalkan. Jadi kontrak yang panjang terus-menerus. Ya, sehingga menimbulkan ketidakpastian menurut pandangan daripada pekerja. Jadi yang tadi saya katakan bahwa kalau di sebelumnya diatur bahwa kontrak kerja itu 2 tahun tambah 1 tahun dan boleh diperbaharui menjadi 5 tahun. Kalau sekarang boleh, tidak tertentu, ya. Walaupun di dalam ketentuan yang sekarang, ya, di dalam ketentuan sekarang yang melegalkan tadi, ya, waktunya yang tidak terbatas sehingga menjadi bukan waktu tertentu lagi, waktunya menjadi tidak tertentu. Sehingga kalau waktu tidak tertentu, seyogianya kalau ada pengakhiran, mestinya ada yang pesangon. Kalau sekarang dengan waktu yang tidak tertentu tadi, memang di dalam ketentuan undang-undang yang baru itu
ada yang namanya kompensasi. Tapi beda menurut saya antara kompensasi dengan pesangon. Itu kalau kita lihat baru dalam konteksnya PKWT dan yang tadi yang Mas Andre sampaikan. Itu persoalan yang pertama. Baik, saya juga ingin bergeser sedikit membahas mengenai membuka lapangan kerja baru ya, karena satu sisi banyak dikatakan oleh pemerintah bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mendorong para investor untuk berinvestasi dan membuka lapangan kerja baru ya, terutama bagi kaum muda kita. Karena pemerintah juga beberapa tahun lalu mengatakan, saya ada datanya, 87% dari total pekerja di Indonesia tingkat pendidikannya dari 39% setingkat SMA ke bawah, Pak. Dan sementara setiap tahun ada 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masih muda yang mau masuk ke pasar kerja. Nah, inikah yang membuat pemerintah juga mempercepat Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan untuk membuat lapangan-lapangan kerja baru terutama bagi kaum muda kita, bagi generasi muda kita, Pak Adnan? Ya, saya mengomentari tadi Mas Andre ya, bahwa menurut catatan yang ada di tahun 2022 sebenarnya angkatan kerja kita itu lebih kurang 145 juta. Ya, angkatan kerja. Ya, dari angkatan kerja yang banyak itu memang kita tahu bahwa yang paling banyak, yang paling tinggi, yang paling besar adalah mereka yang pendidikannya rendah tadi. Nah, oleh karena itu maka kalau pemerintah menyiapkan bahwa agar supaya tercipta lapangan kerja, disiapkan angkatan kerja yang mereka-mereka yang tadi disampaikan Mas Andre memang kompetensinya rendah tadi, mestinya angkatan-angkatan kerja tersebut diberikan pelatihan, diberikan pendidikan, agar kompetensinya meningkat. Tidak hanya seperti yang tadi saya sampaikan. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa, Mas Andre, saya tadi angka yang Mas Andre sampaikan, dari 145 juta angkatan kerja tadi sebenarnya, itu 60% sebenarnya mereka yang bekerja pada sektor informal. Pada sektor informal. Sehingga yang sektor formal tadi, yang tadi Mas Andre sampaikan, ya tentunya ya kita harus berikan pelatihan agar mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa bekerja. Artinya punya kompetensi yang lebih. Nah, pelatihan-pelatihan yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar lapangan kerja bisa diserap oleh mereka. Itu Mas Andre menurut saya. Baik, jadi memang harus diberikan pelatihan yang begitu masif ya agar bisa meningkatkan juga tenaga kerja kita di tanah air. Kemudian apakah ini juga akan bisa mendorong para investor begitu ya untuk masuk ke negara sehingga ada berbagai macam lapangan kerja baru juga yang akan tumbuh di negara kita dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini? Iya, sebenarnya peringatan hari ini saya coba kaitkan Mas Andre. Peringatan hari ini dalam rangka Hari Buruh atau May Day ini sebenarnya bisa menjadi momentum bagi kita semua, bagi pekerja, bagi pengusaha, bagi pemerintah. Momentum bahwa pemerintah dan pengusaha mendengar kira-kira keluhan apa, mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pekerja. Jadi menurut saya bahwa momentum ini harus benar-benar, momentum perayaan May Day ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk bisa bertemu, mendengar, dan saling mencari jalan keluar agar proses atau permasalahan yang ada ini bisa dipecahkan. Jangan sampai setiap tahun dalam setiap perayaan May Day, persoalan-persoalan ketenaga kerjaan, persoalan yang terus-menerus selalu diangkat seperti ini tanpa mencari jalan permasalahannya. Baik, kita harapkan setiap tanggal 1 Mei kita bisa mengevaluasi bersama ya dari pihak buruh, pemerintah dan pengusaha untuk mencari berbagai macam solusi agar tidak ada ketimpangan sosial atau semuanya betul-betul disamaratakan, tidak ada salah satu pihak yang diuntungkan. Terima kasih Pak Adnan telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Pak Adnan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.